Episode ini berawal dari Malwapati, di mana ketika sedang tidur di Tilemsari, Angling Dharma pun mendapat panggilan gaib yang membangunkannya dan menuntunnya untuk pergi ke taman samping istana. Di sana, ia pun bertemu dengan Kasmala yang telah menunggunya. Kasmala pun menyampaikan niatnya bahwa ia akan menyiksa pikiran dan batin Sang Prabu Angling Dharma sehingga Sang Prabu akan menjadi linglung dan tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai Raja Malwapati. Aku ingin menyiksa pikiran dan batinmu hingga rakyatmu enggan kau perintah. Setelah itu, Kasmala pun memanggil siluman-siluman peliharaannya untuk membawa jasad alus Prabu Angling Dharma ke suatu tempat penyiksaan gaib yang sangat menakutkan. Setelah kejadian itu berlangsung, Angling Dharma pun menjadi seperti orang linglung. Bahkan, ia pun seperti tidak mengenal dirinya sendiri, apalagi orang-orang di sekitarnya. Permaisuri Sekarwangi yang melihat perubahan pada Prabu Angling Dharma pun menjadi bingung dan sangat sedih. Kenapa seorang raja yang agung dan bijaksana bisa menjadi linglung seperti itu? Keesokan harinya, Batik Madrim dan Suliwa pun segera ke Tilemsari Sang Prabu. Dewi Sekarwangi pun kemudian menjelaskan tentang keadaan Sang Prabu yang tiba-tiba saja menjadi seperti orang kehilangan ingatan. Suliwa pun berpendapat bahwa mungkin ada yang menculik pikiran dan kesadaran Sang Prabu sehingga membuatnya seperti itu. Suliwa pun juga menjelaskan bahwa ia pernah mendengar ilmu hitam yang bisa membuat seseorang menjadi seperti yang dialami Prabu Angling Dharma. Mungkin ada yang menculik pikiran dan kesadaran beliau, Gusti Patih. Iya. Hamba pernah mendengar tentang ilmu hitam yang mampu melakukan kejahatan seperti itu. Di sarangnya, Kasmala pun menugaskan kepada siluman-siluman suruhannya untuk menjaga jasad halus Prabu Angling Dharma yang telah ditawan. Ia pun juga menjelaskan kepada Durgandini bahwa pikiran Angling Dharma telah ditawan di Gua Kayu Wangi. Pikiran raja itu sudah ditawan dalam Goa Kayu Wangi. Untuk membuktikan omongannya, Kasmala pun kemudian mengajak Durgandini untuk berkunjung ke Gua Kayu Wangi tersebut. Di sana mereka pun bertemu jasad halus Angling Dharma yang tengah terikat rantai besi dan tidak bisa berbuat apa-apa. Durgandini pun dengan puasnya menghina Sang Prabu dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Dia akan selamanya menjadi linglung. Di sisi lain, terlihat Suliwah pun pergi dari Malwapati dan menuju ke hutan seribu bunga. Setelah sampai, ia pun segera menuju gua tempat kediamannya dahulu ketika masih belum menjadi pendekar. Ternyata, di dalam gua itulah kuburan boponya si Raja Obat berada. Ia pun segera menyampaikan maksud kedatangannya serta meminta petunjuk tentang penyakit yang menimpa Prabu Malwapati. Si Raja Obat pun menjelaskan kepada Suliwah bahwa ilmu mencuri pikiran adalah salah satu ilmu sihir tertinggi yang datang dari tanah Hindustan dan sangat sulit untuk bisa mengatasinya. Namun kemudian si Raja Obat pun memerintahkan kepada Suliwah untuk pergi ke hutan Rangro mencari Empu Rangro sahabatnya, karena Empu Rangro adalah satu-satunya orang yang pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Prabu Angling Dharma. Ilmu mencuri pikiran adalah bagian tertinggi dari ilmu sihir yang datang dari tanah Hindustan. Pergilah kamu mencari orang yang bernama Empu Rangro. Mungkin dia akan bisa memberimu jalan untuk menyelamatkan sahabatmu itu. Setelah mendapat petunjuk dari boponya tersebut, Suliwah pun kemudian segera pergi ke hutan Rangro mengikuti petunjuk dari boponya. Di Malwapati, Angling Dharma pun benar-benar menjadi seperti orang yang sangat ketakutan karena sebenarnya jasad halusnya tengah disiksa dan ditakut-takuti oleh Durgandini dan Kasmala di alam gaib Gua Kayu Wangi.
Kanda. Aku ingin pikiran Angling Dharma ini, Kasmala. Sementara itu, Suliwah pun akhirnya sampai di kawasan sekitar hutan Rangro. Ia pun kemudian menanyakan keberadaan Empu Rangro kepada seseorang yang tinggal di sebuah gubuk kecil di tengah hutan Rangro tersebut. Setelah Suliwah menjelaskan maksud kedatangannya, dan ia pun juga mengatakan bahwa dirinya adalah putra dari si Raja Obat, maka orang tersebut pun kemudian mengakui bahwa dirinya sendirilah yang bernama Empu Rangro, sahabat mendiang si Raja Obat. Saya mau mencari rumah Empu Rangro. Dari manakah Sanak tahu nama itu? Dari bopo saya, si Raja Obat. Apa kehebatan bopomu sehingga mampu menggegerkan dunia persilatan? Setahu saya adalah ramuan obat 9 dewa. Setelah itu, Suliwah pun menuturkan maksud kedatangannya lebih jauh, bahwa ia ingin mendapatkan petunjuk dari Empu Rangro tentang cara menyembuhkan Prabu Angling Dharma dari ilmu sihir yang membelenggunya. Karena menurut ayahnya si Raja Obat, Empu Rangro pernah mengalami hal yang serupa dengan yang dialami oleh Prabu Angling Dharma. Empu Rangro pun kemudian menceritakan tentang perjalanannya ketika jiwa dan pikirannya dibelenggu oleh seorang siluman, sampai akhirnya ia pun terbebas dan mendapatkan hadiah luar biasa dari siluman tersebut, yaitu berupa sebuah batu yang bisa digunakan untuk menembus alam halus manapun. Bopo menyuruh saya untuk menemui Empu. Katanya, Empu pernah mengalami hal yang serupa. Mungkin Empu bisa memberikan nasihat untuk menolong Gusti Prabu. Saya memandangi lubang batu itu. Tiba-tiba tubuh saya seperti tersedot. Kemudian masuk ke dalam lubang batu. Tubuh saya melayang-layang dalam... Empu Rangro pun kemudian memberikan batu tersebut kepada Suliwah, dan ia pun juga berniat menghadiahkan batu ajaib tersebut kepada Suliwah karena ia pun pernah berhutang nyawa pada si Raja Obat, ayah Suliwah. Saya ingin menghadiahkan batu ini kepadamu. Dia pernah menyelamatkan nyawa saya waktu terkena pukulan tenaga dalam dari Purut Sura. Suliwah pun kemudian cepat-cepat pulang kembali ke Malwapati. Ia pun segera menemui Patih Batik Madrim dan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan jalan untuk menuju alam halus dan akan mencari roh Prabu Angling Dharma di sana. Batik Madrim pun kelihatan ragu karena baru semalam seorang dukun mencoba masuk ke alam halus sang Prabu. Namun dukun tersebut pun kembali dalam keadaan mati tercekik. Tadi malam ada seorang dukun gendam sukma berusaha mencari sukma Gusti Prabu. Tapi... Dia meninggal? ya, Bagaimanapun, saya akan tetap melakukannya. Di malam harinya, Suliwah pun telah berada di samping peraduan sang Prabu, ditemani oleh Patih Batik Madrim dan Dewi Sekarwangi. Ia pun segera mencoba masuk ke dalam batu ajaibnya tersebut. Suliwah pun tersedot masuk ke dalam batu ajaib tersebut dan sampai ke gua tempat sang Prabu dibelenggu. Di sana, Suliwah pun melihat Prabu Angling Dharma yang dijaga oleh para siluman suruhan Kasmala. Mereka pun kemudian akhirnya bertempur. Namun, lama-kelamaan, Suliwah pun merasakan bahwa pukulannya pada makhluk tersebut pun tidak berarti sama sekali. Ia pun kemudian mendapat petunjuk dari gurunya untuk menggunakan kekuatan tenaga dalamnya guna mengalahkan makhluk-makhluk tersebut. Gunakan pukulan tenaga dalammu, Suliwah. Karena tenaga dalam tidak memerlukan kekuatan tubuh wadah milikmu. Terima kasih, Guru. Benar saja, dengan kekuatan tenaga dalamnya, Suliwah pun dengan mudah mengalahkan makhluk-makhluk jahat tersebut. Suliwah pun kemudian memberitahu kepada Prabu Angling Dharma untuk segera melepaskan diri dari belenggunya dengan menggunakan kesaktian tenaga dalamnya. Gunakan kekuatan dalam. Kekuatan yang dimiliki Sukma. Maka Gusti akan mampu menghadapi makhluk-makhluk dari alam halus itu. itu yang dikatakan orang tua yang baru mendatangimu. Gusti melihat? Iya. Beliau adalah Eyang Guru Suryapati.
Di kediamannya, Kasmala dan Durgandini pun menjadi sangat kaget karena mendapat laporan dari makhluk suruhannya bahwa ada seseorang yang menyusup dan mengalahkan mereka di Gua Kayu Wangi. Kasmala pun segera mengajak Durgandini untuk menyusul mereka ke Gua Kayu Wangi. Kurang ajar. Mereka berhasil membunuh beberapa orang kawan-kawan kami, Tuan. Gusti Batu bisa lepas dari semua belenggu ini. Di Gua Kayu Wangi, Suliwa dan Angling Dharma pun tengah berusaha membuka lorong sukma untuk kembali ke alam nyata. Durgandini dan Kasmala yang baru saja datang ke tempat tersebut pun langsung kabur ketika mendapat serangan dahsyat dari Suliwa dan Angling Dharma. Akhirnya, Suliwa dan Prabu Angling Dharma pun berhasil masuk pada lorong sukma dan kembali pada wadaknya di Malwapati. Prabu Angling Dharma pun menjadi sehat kembali seperti sedia kala. Ia pun menjadi sangat berterima kasih kepada Suliwa yang selalu menyelamatkan nyawanya. Kita sudah pulang. Aku mimpi buruk yang sangat menakutkan. Kami semua berusaha mengendam sukma Dinda Prabu yang telah meninggalkan wadaknya. Dukun dan pembantunya itu tewas dengan leher tercekik. Dia melawan makhluk-makhluk halus yang telah merantai tubuh saya. Liwa, sekali lagi kamu telah menyelamatkan hidupku. Semakin tidak cukup rasa terima kasih yang kuucapkan kepadamu. Entah dengan apa, Liwa, saya harus membalasmu. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.